Selamat datang di analisis mendalam kami tentang operator data centers terbesar di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam era digital yang semakin maju ini, data centers telah menjadi tulang punggung bagi ekonomi digital. Dan di Asia Tenggara, kita menyaksikan pertumbuhan yang eksplosif di sektor ini. Dari Jakarta hingga Johor, perusahaan-perusahaan raksasa berlomba-lomba membangun fasilitas canggih untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat akan penyimpanan data, komputasi awan, dan layanan digital lainnya. Hari ini kita akan menjelajahi lebih dalam tentang pemain-pemain utama di Indus Centers Asia Tenggara. Memeriksa kapasitas data mereka, teknologi yang mereka gunakan, serta fasilitas dan jaringan yang mereka miliki. Pertama, mari kita lihat PT Telkom Indonesia, perusahaan telekomunikasi terbesar dari lingkup bisnis dan jaringan di Indonesia. Telkom, melalui anak perusahaannya PT Telkom Data Ecosystem, telah mengambil langkah besar dalam dunia data centers. Salah satu fasilitas unggulan mereka adalah Telkom Hyperscale Data Center di Cikarang. Bayangkan, fasilitas ini memiliki kapasitas hingga 10.000 rak. Itu skala yang luar biasa. Dan untuk mendukung semua peralatan canggih itu, mereka memiliki daya listrik sebesar 75 MW. Tetapi PT Telkom tidak berhenti di situ. Mereka juga memiliki data centers di Batam yang dirancang khusus untuk hyperscale dan kecerdasan buatan. Ini menunjukkan bahwa PT Telkom tidak hanya menyediakan infrastruktur, tetapi juga berinvestasi dalam teknologi masa depan. Dan jangan lupa tentang New Centrix, jaringan data centers mereka yang tersebar di 19 lokasi di seluruh Indonesia. Inovasi nature tinggi cerdas untuk mendekat ke data di kegunaan, mengurangi latensi, dan sunding melengin digital secara keseluruhan. Selanjutnya kita memiliki NTT Indonesia, bagian dari grup perusahaan teknologi global NTT. NTT telah lama menjadi pemain utama dalam industri data centers, dan jejak mereka di Indonesia sangatlah kuat. Salah satu pusat data andalan mereka adalah JKT3 di Cibitung. Fasilitas ini memiliki kapasitas daya 45 MW, cukup untuk menyalakan daya listrik di satu kota. Ini menunjukkan komitmen NTT terhadap pasar Indonesia. Tetapi NTT tidak hanya membangun data center yang besar, mereka juga memprioritaskan keandalan. JT2 di Jakarta misalnya menawarkan layanan redundansi daya. Ini berarti bahwa jika satu sumber daya listrik gagal, yang lain akan langsung mengambil alih, memastikan operasi yang berkelanjutan bagi pelanggan mereka. Dan untuk melayani hyperscalers, perusahaan teknologi raksasa yang membutuhkan kapasitas komputasi yang sangat besar, NTT memiliki JT2A di Kuningan. Boleh-sprint basic pun benar kebijakan poin hitam tanggan. Sekarang mari kita beralih ke DCI Indonesia atau DCII, pemain utama lainnya di pasar data centers Indonesia. DCII telah membuat gebrakan dengan H2 data center campus mereka di Karawang. Fasilitas canggih ini memiliki kapasitas total 27 MW IT load, dan itu baru permulaan. Mereka memiliki potensi untuk berkembang hingga 600 MW yang menunjukkan ambisi besar mereka. Tetapi yang membedakan DCII adalah komitmen mereka terhadap keberlanjutan. Mereka menggunakan tenaga surya untuk mendukung pusat data hijau mereka, mengurangi jejak karbon mereka, dan berkontribusi pada masa depan yang lebih berkelanjutan. Di dunia yang semakin sadar lingkungan, inisiatif seperti ini sangat penting. DCII membuktikan bahwa Anda dapat memiliki data centers yang kuat dan ramah lingkungan pada saat yang bersamaan. Terakhir, mari kita melintasi batas ke Malaysia, di mana YTL Power sedang mengembangkan YTL Green Data Center Park di Johor. Proyek ambisius ini adalah bukti meningkatnya permintaan akan pusat data di Asia Tenggara. Dan YTL Power tidak main-main. Mereka mendukung taman pusat data ini dengan ladang surya 500 MW. Itu komitmen yang serius terhadap energi terbarukan. YTL Green Data Center Park dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan kecerdasan buatan dan komputasi awan skala besar. Ini adalah area pertumbuhan utama dalam lanskap digital saat ini. Dan YTL Power berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan peluang ini. Dengan fokus pada keberlanjutan dan teknologi canggih, YTL Power membantu mendorong Asia Tenggara menuju masa depan digital yang lebih hijau. Saat kita menyimpulkan analisis kita, satu hal yang jelas, infrastruktur pusat data di Asia Tenggara sedang booming. Dengan perkembangan pesat infrastruktur pusat data di Asia Tenggara,
Operator-operator ini memainkan peran penting dalam mendukung transformasi digital. Dari perusahaan telekomunikasi mapan hingga pemain energi yang berinovasi, semua orang ingin mendapatkan bagian dari pasar yang berkembang pesat ini. Dan ini baru permulaan. Saat Asia Tenggara terus merangkul ekonomi digital, permintaan akan pusat data hanya akan meningkat. Ini berarti lebih banyak investasi, lebih banyak inovasi, dan lebih banyak peluang bagi kawasan ini untuk berkembang sebagai pusat data global. Terima kasih telah menyaksikan. Video ini dibuat menggunakan bantuan teknologi AI. Sampai jumpa di analisis kami berikutnya.